semuanya, selamat datang di video edukasi ilmiah tentang patologi dan patofisiologi dalam keperawatan. Saat ini, saya akan membahas tentang konsep dasar patologi dan patofisiologi serta mekanisme adaptasi sel. Kita masuk pada apa sih itu patologi? Patologi merupakan ilmu yang mempelajari penyakit, meliputi pengetahuan dan pemahaman dari perubahan fungsi dan struktur pada penyakit, mulai tingkat molekuler sampai pengaruhnya pada setiap individu. Patologi juga merupakan subjek yang selalu mengalami perubahan, penyempurnaan, dan perluasan dalam memahami pengetahuan tentang penyakit. Patologi secara harfiah adalah biologi abnormal. Studi mengenai proses-proses biologis yang tidak sesuai atau studi mengenai individu yang sakit atau yang terganggu. Patologi bertujuan utama untuk mengidentifikasi sebab suatu penyakit untuk program pencegahan suatu penyakit. Selanjutnya, pembagian patologi. Patologi memiliki 11 bagian. Ada histopatologi, sitopatologi, hematologi, mikrobiologi, imunologi, patologi kimiawi, genet, toksikologi, patologi forensik, patologi bedah, dan patologi otopsi. Selanjutnya, macam-macam gangguan patologi. Ada gangguan infeksi, gangguan neoplastik, gangguan inflamasi, gangguan degeneratif, gangguan metabolik, gangguan genetika, gangguan kardiovaskuler, gangguan neurologis. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologi yang diakibatkan oleh proses patologi. Gangguan dalam proses seluler normal mengakibatkan perubahan adaptif atau letal. Selanjutnya, proses patofisiologi. Proses patofisiologi yang pertama, kerusakan seluler. Yang kedua, respon inflamasi. Yang ketiga, gangguan homeostatis. Yang keempat, perubahan fungsi organ. Penerapan patofisiologi. Yang pertama, diagnostik. Patofisiologi dapat membantu memahami gejala dan tanda penyakit sehingga dapat membantu diagnosis. Yang kedua, pengobatan. Patofisiologi dapat membantu memahami bagaimana penyakit atau cedera mempengaruhi fungsi tubuh sehingga dapat membantu pengembangan rencana pengobatan yang efektif. Yang ketiga, pencegahan. Patofisiologi dapat membantu memahami faktor risiko penyakit sehingga dapat membantu pengembangan strategis pencegahan. Selanjutnya ada beberapa contoh patofisiologi. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga, gagal ginjal. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme adaptasi sel. Mekanisme adaptasi sel adalah proses yang memungkinkan sel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, stres, atau kondisi patologis. Adaptasi seluler melibatkan perubahan dalam struktur, fungsi, dan metabolisme sel untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan fungsi sel. Selanjutnya, tujuan dari mekanisme adaptasi sel. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Sel dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang berubah atau stres. Yang kedua, mengatasi stres. Sel dapat mengatasi stres dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau patologis. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi. Sel dapat mengoptimalkan fungsi dan metabolisme untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Ada beberapa jenis mekanisme adaptasi sel. Ada hipertrofi, hiperplasia, atrofi, metaplasia, dan displasia. Selanjutnya, beberapa contoh mekanisme adaptasi sel. Ada penggunaan glukosa, produksi protein, heat shock, dan yang terakhir, apoptosis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam keperawatan, memahami patologi dan patofisiologi sangat penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan berkualitas. Dengan memahami konsep dasar patologi dan patofisiologi, perawat dapat mengidentifikasi masalah kesehatan pasien dan mengembangkan rencana perawatan yang tepat. Pendidikan yang membekali masa depan yang menjanjikan. Halo teman-teman, mari bergabung bersama kami, keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini, UNPI telah membuka penerimaan mahasiswa baru. Silakan mendaftar ke link yang tertera ya. Audio Jungle.